Oke, selamat sore teman-teman. Eh, kita mungkin nggak terlalu lama ya, paling setengah jam aja kali ya. Saya juga baru balik soalnya. Ya, oke. Hari ini kita akan mulai market update kita. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 26 April ya, 26 April. Ini udah sedikit lagi udah bulan Mei ya. Oke, baik. Ini hari Jumat kita akan cek ya. Kira-kira ada sentimen apa yang bisa kita lihat mungkin di minggu-minggu yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang. Nah, hari ini kita lihat dulu ya. Indeks harga saham gabungan itu sudah confirm dia mulai ngebreak ya. Ini kan tadi shadow-shadow ya. Ya, kemudian habis itu ini benar-benar di close ke dalam. Nah, apa sih kira-kira yang mendasari pergerakan ini? Kalau kita lihat dari trendnya, itu udah jelas turun ya. Nah, kemudian kalau lihat dari ekonomi global itu memang cukup mendukung untuk penurunan ini ya, walaupun Asia itu tadi saya sempat lihat yang di Cina yang Shanghai itu masih hijau ya. Kita punya yang nyungsepnya lumayan dalam ya. Tapi secara teknikal memang udah memberikan konfirmasi kepada kita ini kelihatannya akan menguji 7.000 kemudian habis itu mungkin akan nutup gap itu di sekitar 6.880 sampai 6.900. Ya, ini udah kita antisipasi lah ya. Jadi artinya apa? Market direction-nya sudah seperti ini dan sudah mengkonfirmasi kepada kita bahwa ya udah market direction-nya seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya berarti konfirmasi kita harus lebih ketat. Kalau teman-teman masih mau melakukan apa tetap masih ada di market ya, itu satu. Kedua, apa yang dilihat secara teknikal ya ini udah mengkonfirmasi buat kita lu nggak usah ngotot lagi ya. Ya, jadi dengan kata lain kalau teman-teman sekarang mau mencari posisi trading position yang kira-kira masih bisa hold ya ini udah agak-agak susah ya. Kenapa? Karena kita masih ngelihat saham saham bagus pun itu akan terseret oleh arus pergerakan market ini ya. Masih ingat ya dengan Kenstream kita kan itu ada 7 karakter saham juara. Tapi kalau misalnya si M-nya atau market direction-nya itu tidak mendukung, mau saham sebagus apapun akan keseret. Ya, jadi ya ini yang kita lihat. Jadi makanya kenapa dari beberapa minggu yang lalu ya, kita udah cuman swing aja. Ya, untuk ngambil ya yang saya bilang risk reward ratio 1:2 saja itu udah cukup seneng lah buat kita. Ya, oke, itu kurang lebih ya. Tapi ini hari ini jadi kita mau membahas salah satunya adalah tentang indeks. Jadi kalau dia turun itu teman-teman bisa lihat dari eh, data pertumbuhan ekonominya Amerika ya, GDP-nya Amerika itu turun itu sekitar 1,6% ya, itu untuk Q1 kemarin. Jadi yang tadinya itu 3,4 dia turun, kesepakatan yang ada kan 2,5 sampai sama 2,3 kan, tapi ini yang realisasinya cuma 1,6. Itu membuat market berspekulasi kan, sehingga ada pergerakan di situ. Nah, malam ini 7.30 malam ini itu ada PCE ya, atau ini yang kita sebut sebagai inflasi inti. Inflasi PCE ini apa? PCE ini adalah angka inflasi yang mengecualikan makanan dan energi. Ya, mengecualikan makanan dan energi. Kenapa dikecualikan? Ya, kenapa? Karena makanan dan energi itu fluktuatif. Ya, fluktuatif sehingga ya kalau The Fed mau melihat kemungkinan apa inflasi naik atau enggak ya mereka akan lihat PCE. Ya, ini adalah salah satu hal ya kalau teman-teman tanya kenapa harus di forex dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat ya, yang saya lihat cenderung ya, yang saya lihat cenderung bahwa data-data ini membuat kita itu agak-agak melek gitu ya. Ternyata semua itu benar-benar terhubung ya. Indeks saling melengkapi itu benar gitu ya. Bahwa ekonomi terbesar dunia Amerika itu mempengaruhi kita ya secara ekspor import dan lain sebagainya. Kita kan mendapatkan penghasilan juga dari situ kan. Jadi sehingga ekonomi sana terganggu, kita juga pasti akan terganggu. Ya, nah kalau hal ini kalau kita apa ya skupnya cuman ke saham, mungkin kita nggak akan mengenal angka-angka data-data ekonomi seperti ini ya. Jadi ya makanya cakupannya harusnya bisa saling melengkapi kita di saham ya. Nah ini malam ini pasti The Fed itu akan melihat ini. Dia akan memutuskan naik atau tidaknya suku bunga, bertahan atau tidaknya. Ya, itu dia akan lihat di PCE ini. Jadi malam ini sekitar 7.30.
Ya, nextnya itu ya berarti tanggal 2 Mei kita akan lihat ya kira-kira dia akan bertahan atau malah naik ya atau apa dia memberikan kejutan seperti Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Tapi kalau kayaknya sih kalau menurunkan suku bunga hampir tidak mungkin ya. Ya paling dia bertahan atau naik ya. Nah, kita tinggal lihat kesepakatan yang ada sih ya dia bertahan. Ya, kesepakatan dan pikiran yang ada dia mempertahankan suku bunga. Jadi nanti penurunannya menurut Gubernur Bank Indonesia itu mungkin akan terjadi di akhir-akhir tahun ini. Nah, jadi ya teman-teman ya tinggal lihatlah fluktuasi market itu masih akan sangat tinggi ya sampai ya, Q4 ya. Ya, ini yang kita lihat untuk saat ini, oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan kalau ngelihat market seperti ini? Ya, satu selalu ya saya mau katakan teman-teman hanya buat trading short term saja. Kalau mau trading ya trading short term ya. Jadi cuma pakai buat swing doang dengan sentimen-sentimen yang ada kalau bisa buat swing-swing gitu kan. Nah, kemudian pada saat teman-teman mau entry, harus konfirmasi. Itu benar-benar harus melakukan konfirmasi. Jadi kalau memang dia ada di area resisten yang kuat, ya berarti tunggu dia break. Ya, benar-benar tunggu dia break. Bahkan kalau misalnya dia break pun, teman-teman lebih baik tunggu dia retest. Hanya untuk menguji resisten yang jadi support itu kuat apa enggak. Sehingga kita bisa taruh stop loss kita di situ. Ya, oke. Jadi itu satu. Nah, kedua, kalau teman-teman sangat konservatif, lebih baik libur. Ya, libur bulan Mei, bulan bulan depan itu adalah bulan yang sangat tidak efektif. Kalau teman-teman lihat kalender belajarnya anak-anak, ya teman-teman akan lihat itu cuman beberapa hari tok ya, nggak sampai 10 hari masa efektif belajarnya. Nah, termasuk juga dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi ini ada libur hampir berapa hari? Hampir 10 hari loh. Ya, dan itu liburnya di pertengahan. Jadi kalau tanggal 1 Mei itu saja di hari apa hari Rabu ya, hari Rabu. Kemudian minggu depannya lagi hari Kamis itu libur lagi. Kamis, Jumat. Jumat itu biasanya libur bersama, jadi pasti nggak akan efektif libur. Nah, minggu ketiganya itu libur lagi di hari Kamis juga, Kamis Jumat. Ya, jadi long weekendnya itu luar biasa. Kalau tanggal 1 teman-teman ambil cuti, tanggal 2 dan tanggal 3 itu libur 4 hari. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya minggu kedua, minggu ketiga lu libur itu makanya sangat tidak efektif untuk bulan Mei ini ya, termasuk di Bursa Efek Indonesia pasti tidak akan efektif. Ya kalau udah lihat waktu yang singkat begitu, saya pikir ya nggak usah. Ya lebih baik nggak usah trading sekalian. Ya kalau mau trading ya trading lah di mungkin di market lain ya, market forex atau market komoditi. Ya ini mungkin ya. Kenapa? Karena market di situ tidak libur soalnya dan itu ya likuiditasnya masih masih cukup oke. Tapi kalau untuk market Indonesia, saya mau katakan kepada teman-teman cuma punya dua pilihan. Satu cuma buat swing atau libur kalian. Ya, ya kayak gitu ya kurang lebih. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa? Kalau udah begitu. Hari ini saya cuma mau lihat ke saham-saham yang mungkin kita bisa dapat sebuah sentimen ke depannya ya. Jadi dari sekarang aja kita udah ngomongin, jadi teman-teman mungkin udah bersiap melihat gejala-gejala yang ada pada apa namanya pada saham-saham yang ini. Ya, oke, sebentar. Pak Leo ini kenapa nih? Dengan GDP Amerika Serikat yang kejutan menurun, bisa jadi tanda Amerika Serikat akan menurunkan suku bunganya. Tetapi sepertinya Amerika Serikat akan sengaja membiarkan GDP-nya menjadi negatif di kuartal berikutnya atau resesi sehingga Amerika akan justru ya Pak ya. Gini, ini agak panjang, nggak apa-apa ya, karena memang kita santai ya untuk hari ini. Saya mungkin jelasin lebih singkatnya aja. Kalau dia nurunin suku bunga, justru itu seandainya kalau resesi ya, seandainya kalau resesi dia justru tidak bisa menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena gini, suku bunga itu gunanya untuk menarik ya, untuk menarik justru apa aliran inflow yang buat masuk. Jadi kalau dia nurunin suku bunga, maka inflow-nya itu justru yang tidak masuk. Ya, inflow-nya justru tidak masuk. Jadi pada saat dia resesi, yang mungkin nih contoh paling dekat itu adalah waktu waktu COVID kemarin. Bagaimana dia bangkit dari COVID dengan cepatnya? Ya, bangkitnya gimana? Dengan menaikkan suku bunga. Kenapa dia naikin suku bunga? Karena jelasnya itu adalah gini.
untuk bisa membiayai pembiayaan-pembiayaan COVID, ya pembiayaan-pembiayaan kegiatan-kegiatan untuk menstimulus ekonomi waktu itu, maka dia melakukan apa? Cetak uang. Cetak uang ini bisa terjadi kalau ada jaminan dari pemerintah. Ya, bank sentral tidak bisa melakukan cetak uang kalau tidak ada jaminan dari pemerintah. Ya, nah jaminan pemerintah saat ini adalah obligasi. Ya, adalah obligasi. Jadi obligasi ini harus bisa menarik inflow yang masuk. Ya, bagaimana caranya? Kalau cuma 2,5% dulu, ya 2,5%, 2% itu menjadi tidak menarik, tidak bisa menarik banyak. Ya, makanya investor lebih cenderung ke emas kan, ya dibandingkan dengan ngambil obligasi. Karena itulah mereka naikin suku bunga. Ya sehingga apa? Investor melihat ini cukup menarik gitu ya buat dikolek menjadi safe haven, apalagi ya orang bilang ya apa dolar Amerika sekarang masih cukup kuat ya. Orang masih masih cukup percaya lah bahwa Amerika itu tidak mungkin bangkrut dan lain sebagainya. Walaupun sekarang dia punya utang kan udah all time high, bahkan udah nggak pernah kejadian sebelumnya hari ini seperti itu kan. Nah, jadi kenaikan suku bunga itu untuk menarik inflow itu, termasuk apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin. Dia untuk kalau Bank Indonesia mungkin tidak tidak untuk inflow lah ya, untuk menahan outflow keluar. Jadi agar tetap menarik nih obligasinya kita, ya. Jadi ini yang mungkin yang kita masih akan lihat. Kalau sampai jatuh ke resesi, justru The Fed itu masih akan mempertahankan itu untuk menarik. Ya justru menarik inflow itu biar dia tidak kemana-mana. Karena kalau dia ikutan turunin, outflow dia. Nah, outflow dari dolar Amerika Serikat, dia akan lari kemana? Akan lari ke emas. Ya akan lari ke emas. Nah, emas itu mungkin akan jadi all time high, all time high, all time high lagi. Itu yang kemarin kita lihat waktu pelaporan GDP yang sampai anjlok itu gimana emas. Itu kan langsung lonjak kan. Ya, nah ini makanya kenapa kalau ditanya kenapa akhirnya saya tertarik ke forex, ya kita bisa ngelihat cara kerja mesin ekonominya itu lebih lebih wah gitu ya, lebih lengkap gitu untuk kita bisa menilai bagaimana efeknya ke yang kayak porto kita, saham dan lain sebagainya. Ya, jadi ya sangat tidak mungkin dia juga ikutan menurunkan suku bunga. Ya teman-teman bisa lihat hari ini Turki, ya hari Turki inflasi begitu tingginya, dia naikin suku bunga, ya, dia ikutan naikin suku bunga agar apa? Agar tetap seimbang. Tapi inflasinya begitu luar biasa ya, tinggi banget dan itu nggak berhasil dikejar, nggak bisa apa, kita nggak tahu kira-kira akan dibagaimanakan ya sampai akhirnya itu bisa turun. Kalau belajar dari Zimbabwe, Zimbabwe tahu kan ya dulu ya mau beli 1 kilo emas aja harganya berapa triliun Zimbabwe ya, ya itu 1 lembar Zimbabwe itu saya dulu tuh nyari tuh Adi itu ada sampai berapa nolnya tuh, jadi udah kayak apa uangnya orang mati yang itu ya, yang apa yang dibakar itu ya itu sampai berapa triliun kan ya, sampai berapa miliar gitu 1 lembarnya. Nah, bagaimana mereka menurunkan suku bunga? Bagaimana mereka menurunkan suku bunga? Mereka kembali ke zaman dulu ya, di mana reserve-nya atau cadangannya atau nilai mata uangnya itu dinilai dari emas. Dinilai dari emas. Jadi kalau dia punya emas berapa, dia baru bisa cetak uang berapa. Jadi kalau emas naik sekarang ya apa mata uang yang barunya Zimbabwe itu juga pasti naik. Kenapa? Karena reserve-nya ya kita bilang uang fiatnya ini eh, ada cadangan dalam bentuk emas. Kalau sekarang kan dalam bentuk apa? Emas ada ya, tetapi lebih banyak ke US dollar kan. Ya, cadangan devisa kita lihat aja tuh ya, ada dalam bentuk US dollar itu cukup banyak. Ya cukup besar dibandingkan dengan emas. Ya, nah itu makanya kenapa uang fiat-fiat sekarang itu ya hampir nilainya itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena apa namanya dijaminkan dengan sesuatu yang kita boleh katakan kosong untuk saat ini ya. Kosong. Kalau dulu sih mungkin ya saking kuatnya US dollar, jadi ya orang masih oke lah gitu ya. Sampai sekarang ya orang meragukan itu. Ya udah mulai meragukan itu. Kenapa? Karena utang US itu begitu besarnya. Nah, untuk bisa menutupi utang itu, maka dia harus punya GDP atau pendapatan negara itu lebih besar daripada bunga utangnya. Nah, itu bisa nggak? Ya, ini lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Seandainya utang lu lebih besar daripada pendapatan, ya.
bukan, sorry. Seandainya utang lu yang menghasilkan bunga itu, bunga bulanannya itu lebih besar daripada pendapatannya lu, bisa nggak lu nutupin utang itu? Bisa nggak utang itu berkurang? Pasti nggak bisa. Lu akan cari utangan baru untuk nutupin itu. Betul ya? Ya, jadi kayak utangnya jadi akhirnya beranak. Nah, dalam perencanaan keuangan itu kan tidak boleh terjadi. Ya, itu kan tidak boleh terjadi. Utang yang boleh lu lakukan itu paling maksimal adalah 30% dari pendapatan lu kan. Nah, itu tidak terlihat pada uh, kayak kita bilang US. Kalau Indonesia kan GDP berbanding utangnya itu kira-kira masih di angka 40%-an ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu ya masih masih oke lah, kita masih punya pendapatan yang lebih besar gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Amerika perbandingannya kalau tidak salah sudah sampai hampir 100%. Jadi apa yang menjadi pendapatannya dengan utangnya itu kurang lebih udah jadi sama. Gitu. Nah, itu sesuatu yang cukup mengerikan ya. Kita nggak tahu nanti akhirnya akan terjadi riset atau restart ekonomi seperti apa, kita nggak tahu. Ya, kenapa? Karena ini sebenarnya udah kan setiap resesi itu merestart ekonomi sebenarnya kan. Dia turunkan lagi kembali itu nilainya agar punya apa namanya bounce ya. Kalau kita lihat dari technical itu kan berarti ada swing low, swing high, swing low, swing high. Kan dia kalau dia tidak ada swing low-nya, maka untuk jadi kalau dia terus naik ke high-nya, itu akan membuat panas kan pergerakan harga itu kan, sehingga meledaknya itu akan kenceng. Ya karena itulah makanya ada periode-periode resesi. Resesi itu ada swing low-nya. Ya agar ekonomi bisa tambah tinggi lagi. Ya, tambah tinggi lagi, tambah besar lagi. Ya, nah itu esensi dari resesi. Sebenarnya resesi bukan sesuatu yang menakutkan kalau kita siap. Yang jadi masalah adalah seringkali kita nggak siap. Pada saat resesi, kita nggak punya bargaining power untuk menampung yang jatuh-jatuh itu. Jadi ya ada saham yang harga Mercy jadi baja itu kita nggak bisa belinya, gitu ya. Jadi ini yang kita lihat untuk saat ini. Oke, kita masuk ke topik hari ini ya. Ini yang kita mau lihat nih. Topik kita hari ini adalah program dari pemerintahan yang baru. Ya kan, karena udah resmi ya. Ya hampir boleh bilang udah nggak ada kegiatan hukum lain lagi kan. Jadi ya kita boleh katakan oke, program ini akan dijalankan di Oktober. Ya, jadi kelihatannya akan dilakukan persiapan karena kita lihat ya ini kan udah periode transisi namanya kan. Ya, pemerintahan Jokowi saat ini adalah periode transisi untuk Prabowo Gibran di Oktober nanti ya. Nah, apa yang mau kita lihat? Nah, ini yang beberapa yang kita lihat yang ada korelasinya ke bursa. Nah, sedangkan yang lain-lainnya kita nggak lihat lah ya. Ini ada 17 program, 17 programnya ini. Ya, gimana cara gedenya? Nggak bisa gedein ternyata. Ya udah ini udah paling gede. Ini ada 17 program ya teman-teman ya, cek sendiri lah di Google, ini cek di Google juga ada. Tapi secara garis besarnya ini kurang lebih nih. Kurang lebih nih. Jadi ini saya ringkasin aja yang berkaitan dengan bursa ya. Apa itu? Makan siang gratis udah pasti. Ya, makan siang gratis. Itu nilainya itu kalau tidak salah ada sekitar 400 triliun. 400 triliun untuk makan siang gratis. Nah, 400 triliun ini teman-teman pecahin aja ya. Saya nggak tahu itu apakah untuk 5 tahun ya atau itu setiap tahun segitu. Kalau setiap tahun segitu dengan APBN kita 2.000 berarti ini nyedot hampir seperempat ya. Ya, berarti seper 2.400 ya, 2.400 ya, seperlima lah ya, seperlimanya ya 1 tahun ya. Wah, nah itu 1 tahun aja itu sekitar 400 triliun 1 tahun. Berarti kan uang besar sekali itu ya. Nah, seandainya ada emiten yang dapat itu jelas itu uang ya, jelas itu akan jadi pendapatan yang luar biasa untuk emiten itu. Nah, apakah ini emiten mana ini yang kira-kira bisa dapat? Ya ini yang kan masih dalam rangka tebak-tebakan kita kan, karena kita belum tahu nih kira-kira siapa yang akan dapetin itu. Itu di situ ada karena kalau makanan kan kita nggak tahu dia apa ya, tapi plus susunya yang kita bisa tahu ya. Nah, emiten susu itu kan ada Indofood, INDF dengan Indomilk-nya. Kemudian ada Ultra Jaya, ULTJ ya. Kemudian habis itu ada
Cimory ini kan kita udah pernah bahas di situ ya. Ini saya hanya meringkas itu menjadi satu aja. Kemudian ada Cimory dengan yogurtnya. Apakah yogurt ini jadi masuk? Karena ini cukup premium kan, ya belum termasuk susu nih. Ya apalagi satu anak itu kalau nggak salah 15.000 ya. Ya jadi kalau 400 triliun, apakah masuk nih Cimory? Kemudian ada yang lebih premium lagi susunya, yang namanya Greenfield ya. Greenfield itu punya Jakta ya, JPFA ya. Nah, tetapi yang lain-lain mungkin saya akan kecualikan ya. Mungkin yang kita lihat itu adalah ULTJ karena Indofood itu kan uh, lebar ya. Jadi ada situ ada Indomie dan lain sebagainya kan. Nah, tapi yang lebih spesifik itu ada di ULTJ ya. Nah, Cimory itu mungkin ya kena efek-efek ya. Tapi ini kita masih mau lihat. Karena untuk Cimory likuiditasnya kurang ya, likuiditas untuk dimasukin uang-uang besar itu agak kurang ya. Nah, kita mungkin akan lihat di Putrajaya. Ini teman-teman nanti bisa cek ya. Ya, ini satu ya, makan siang gratis. Udah. Kemudian yang kedua adalah mengenai hilirisasi mineral. Ya, hilirisasi ini apa akan dilanjutkan? Itu udah komitmen dari Prabowo waktu debat segala macam, dia akan bilang, dia ini memang sudah bilang sudah komitmen di hilirisasinya. Jadi artinya nikel masih akan terus, bauxit masih akan, tembaga mungkin akan kemudian dia akan aluminium ya, dan yang lain-lainnya itu masih program pemerintah kan sampai 2029 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan akan lanjut. Nah, kalau akan lanjut, nah yang kita lihat untuk saat ini adalah nikel. Ya nikel kan kemarin udah di daerah bawah ya, daerah bottom, kemudian habis subrek kan. Nah, kita melihat sentimen dari yang itu di bandnya metalnya Rusia ke LME itu juga bisa menjadi satu faktor ya untuk memicu si saham-saham yang berbasis nikel ini untuk kembali jalan. Ya, ini yang kita lihat. Tapi secara teknikal kita masih menunggu nikel itu di area ini ya, area resistennya dia. Jadi kalau teman-teman lihat NCKL hari ini pokoknya luar biasa deh. Kalau marketnya nggak seperti ini saya udah masuk nih ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ya ini 1, 2, 3 candle itu shadow-nya gede ya, dan itu semua terjadi di akhir ya, di menjelang penutupan ya. Jadi shadow-shadownya udah besar. Tapi tetap aja lebih baik tunggu dia break. Ya bahkan kalau misalnya teman-teman konservatif lagi, teman-teman masih bisa tunggu dia retest kembali. Ya masih bisa tunggu dia retest. Jadi artinya ya daerah 965 itu masih kita perhatikan, bahkan sampai ke daerah 1000 nih. Ya ini adalah area yang mau kita perhatikan. Tapi kalau teman-teman masih percaya apa apa programnya itu masih akan lanjut dan lu mau mulai ngambil ya, lebih baik cicil. Ya lebih baik cicil. Jadi lakukan orang bilang apa ya? Bukan dollar cross averaging ini harusnya ya. Averaging up lah. Ya, kenapa kalau dollar cost averaging kan itu mau berapapun harganya lu masuk aja kan? Ya. Jadi kita masih akan nunggu di daerah situ. Oke. Kemudian Harum ya, Harum. Kenapa kita pilih Harum? Ya karena secara fundamental memang cukup bagus. Kemudian memang dia ada corporate action juga kan. Kita nggak tahu penjualan anak perusahaannya untuk meringankan dia atau seperti apa ya. Tapi yang pasti porsi nikelnya itu udah mulai membesar ya dibandingkan dengan batu baranya. Nah, kalau batu baranya ikutan, sebenarnya Harum itu dapat lagi di dua pemasukan, batu bara dia dapat, nikel dia dapat, sama seperti waktu COVID kemarin. Ya, COVID kemarin kan Harum cukup ini ya, cukup bagus ya. Nah, ini mungkin baru saham-saham yang saya perhatikan, karena kan nggak mungkin kita perhatikan banyak juga kan, ya. Nah, tapi kalau teman-teman masih punya yang lain, kayak misalnya saham-saham yang underdog itu kayak misalnya NTCL, DKFT atau saham-saham yang lain, ya silakan teman-teman tinggal perhatikan teknikalnya aja ya. Nah, yang ketiga itu adalah program dari biodiesel dan etanol. Ya, etanol itu rencananya itu akan dicampur dengan CPO. Ya, jadi ini programnya CPO. Jadi B50 kelihatannya akan maksimal di B50. Ya, dan itu sudah jadi komitmen ya, sudah komitmen. Bahkan kalau nggak salah mau lebih cepat lagi. Ini ada ini nih. Ya, ini nih ya, dari programnya Jokowi ya, itu sekarang dia mau menjalankan B50-nya di 2029. Artinya biodiesel ini masih akan dijalankan ya, masih akan dijalankan. Karena itulah makanya kalau teman-teman lihat dari
biodiesel, ya penyumbang terbesar CPO itu adalah TAPG. Ya, TAPG. Ini untuk ke beberapa perusahaan pengelola pengelola apa solar itu, ya ini cukup gede TAPG. Jadi makanya kita mau perhatikan dia TAPG, ya, tunggu dia break lah ini kan. Ini kan juga kita siap-siap kan. Ya, jadi kalau dia break, ya itu mungkin akan jadi kesempatan kita. Ya untuk saat ini ya pasti belum belum kan belum ini ya, belum pemilihan, tapi ini adalah salah satu emiten CPO yang akan kita perhatikan. Ya, anak apa kakaknya itu ya DSNG mungkin udah jalan duluan ya, karena cuman ini rada-rada susah untuk kita lihat secara teknikal sedang untuk DSNG ya. Dia kan udah jalan duluan nih. Ya, tapi teknikalnya susah. Kenapa? Karena volumenya itu nggak bisa kita analisa secara volume. Jadi karena itulah makanya kita lihat ke TAPG saja. Ya, itu masih masih lebih inilah ya, lebih lebih apa namanya, lebih masuk ke teknikal dibandingkan dengan DSNG ya. Itu salah satunya. Kemudian habis itu kita lihat juga adalah IKN, ibu kota negara. Itu juga akan dilanjutkan. Bahkan um, Pak Prabowo itu udah bilang bahwa ini dia mungkin akan menyelesaikan IKN lebih cepat. Ya berarti kan ada prioritas ke situ ya. Jadi dari 17 programnya itu salah satunya dari IKN itu. Ya, jadi ini dia akan lebih cepat. Nah, teman-teman juga tahu kan yang dapat porsi untuk membangun IKN itu kan BUMN, ya. BUMN. Nah, di antara BUMN yang ada, kita ngelihatnya adalah Adikarya sama PTPP. Ya. Nah, kalau Adikarya ya kenapa? Karena dari sisi ini ya, dari sisi laporan keuangannya, dari sisi fundamentalnya itu lebih lebih baik dibandingkan dengan saudaranya WSKT atau Wika. Ya, bahkan kalau PTPP jadi ya Wika itu akan digabung ke dalam si PTPP ya. Nah, kita nggak tahu nanti efeknya ke PTPP itu seberapa besar karena um, utangnya si Wika juga lumayan gede ya. Tapi yang pasti adalah jangan sampai WSKT yang digabungkan gitu aja deh. Ya kalau WSKT digabungkan itu lumayan lumayan cukup parah lah ya. Yang bagus juga mungkin akan tidak terlalu bagus. Nah, kabarnya WSKT itu akan digabungkan ke Hutama Karya kalau nggak salah ya. Jadi Utama Karya kan masih masih cukup oke lah ya. Ya mungkin kalau digabungkan jadi sedikit turun saja. Nah, kayak gitulah. Ya, tetapi itu tidak mempengaruhi kinerja bursa jadinya. Ya, jadi ya masih kita lihat tuh adalah Adikarya sama PTPP. Kemudian untuk dari sisi pertanian, ya kita tahu bahwa food estate itu ditugaskan ke Kementerian Pertahanan. Ya, nah dari 17 programnya Prabowo Gibran ini, salah satunya adalah food estates ini, di mana mereka mencoba untuk um, swasembada ya, swasembada pertanian, apalagi ya, swasembada pertanian, energi dan apa air, ya pangan, energi dan air, ya kita nggak tahu ini air itu maksudnya seperti apa. Ini soalnya websitenya Prabowo Gibran itu udah nggak bisa dibuka. Saya nggak tahu itu website resminya apa gimana gitu ya. Tapi udah susah banget untuk diakses. Ya, nah tapi yang pasti adalah dari 17 programnya, nah ini yang kurang lebih yang ada di bursa. Ya, sedangkan yang lain-lain itu kayak pemberantasan korupsi kan dari di bursa ya, dan lainnya ya. Ya, apa aja sih ini kayak gini ya teman-teman bisa lihat ya pemberantasan korupsi, aduh ini kecil banget ya. Nah, penerimaan negara di mana mereka akan membuat badan penerimaan negara ya BPN itu. Nah, itu akan seperti apa kita nggak tahu. Kemudian yang lain-lain itu hampir boleh bilang nggak terlalu banyak ya yang ada di bursa. Yang ada di bursa ya paling cuma lima ini dah, lima ini saja yang kita lihat. Ya, kenapa kita mesti melihat itu? Ya, karena sentimennya ada di situ. Ya, tetapi apakah masuk sekarang? Tidak. Ya, tidak. Ya, teman-teman pasti kalau lihat sekali lagi ini mungkin saya harus katakan sekali lagi secara seasonal setelah bulan Mei, setelah pembagian dividen, ya pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, bursa, terutama bursa efek Indonesia lah ya, itu cukup minim sentimen. Jadi mungkin itu baru akan berlangsung itu sekitar sampai Agustusan sampai Septemberan. Ya, jadi September itu baru mulai akan naik. Jadi Agustus itu adalah kita anggap sebagai bulan paling jelek.
Ya, bulan paling jelek untuk Bursa Efek Indonesia. Ya, lihat seasonalnya lah, dalam 20 tahun terakhir itu jatuhnya selalu di Agustus yang jelek. Ya, nah apakah tahun ini sama? Jadi Agustus itu akan jadi bottom dari pergerakan atau penurunan bursa yang ada, ya kita nggak tahu ya. Kita tinggal perhatikan saja. Tapi yang pasti untuk saat ini, ya dari teknikal yang ada, ini udah mengkonfirmasi dia break, ya, dan ditambah lagi di bulan Mei itu tidak efektif. Jadi ya pasti market maker itu pasti ya cenderung akan diam aja, ditambah lagi itu bertepatan dengan summernya mereka, ya. Jadi makanya ada quote mengatakan bahwa apa, sell in May, get back, apa, kembali lagi kurang lebih di September, ya. September kan udah mulai peralihan musim gugur mau masuk ke musim dingin kan. Jadi mereka udah mulai kerja lagi dari situ. Summer mereka libur panjang. Ya, jadi ini secara seasonal kita melihatnya masih kayak gitu. Inflow uang-uang besar juga ya kurang, memang kurang ya secara seasonal juga memang kurang sekali ya di antara di Q2 ini kurang banget. Baru akan mulai akan naik lagi di daerah Q3 Q4. Ya, ini kita lihat dari bursa. Jadi karena itulah ya sebagai penutup hati-hati aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tetap mau ada di bursa, swing aja. Ya, berarti kan benar-benar cari technical yang konfirmasi. Jadi ya benar-benar confirm baru kita masuk. Ya nggak confirm lebih baik nggak gitu. Jadi kita nggak usah spekulasi, nggak usah terlalu agresif. Kalau memang bisa libur, libur. Ya, nah kayak keadaan-keadaan seperti ini ya balik lagi ya kayak dulu teman-teman masih ada yang bilang oh kalau gitu full time aja dan lain sebagainya. Ini sebabnya ini adalah alasan kenapa kita kalau bisa punya income-income yang lain, lakukan. Ya jangan ditutup keran-keran itu. Kalau misalnya bursa lagi nggak bagus, income yang lain, aliran-aliran income yang lain itu masih tetap ada. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba oh gimana nih gitu ya udah full time ya baru kelabakan gitu ya mau cari income yang lain itu yang tidak bagus ya jangan ditiru oke okay? Ya nah, karena itulah makanya kalau lu mau trading for living pun siapkan semuanya income itu harus pas aliran uangnya itu harus udah ada sehingga tidak mempengaruhi keputusan-keputusan lu di dalam di dalam trading ya. Nah, aliran lain itu ya kayak misalnya teman-teman ya, udah tahu nih ya market bursa itu tidak terlalu bagus. Ya kita cari yang masih masih bisa kita tradingkan. Kalau bursa itu bisa trading dua arah, itu mungkin mungkin teman-teman mungkin masih akan lihat likuiditas itu masih ngalir. Ya, karena kita kan cuma satu arah. Itu sebabnya kenapa teman-teman hanya pilihannya hanya swing trading jangka pendek atau libur. Nggak bisa tetap trading di sini. Karena ya bursa kita cuma menganut satu arah, cuma positif tok, buy tok, sell nggak bisa. Ya, short nggak bisa. Jadi karena itulah makanya teman-teman harus tahu bahwa oh kalau keadaan kayak gini ya sudah lu daripada kita tes habis uang, ya lebih baik enggak gitu. Ya kan? Nah, kalau teman-teman mau ya ada di forex, tapi forex ini ya tentu harus bijaksana ya untuk masuk ke situ. Karena itu jelas dia jauh beresiko dibandingkan dengan saham. Ya, karena teman-teman mungkin tradingnya akan trading yang sangat cepat. Karena pengendalian emosinya juga harus benar-benar pas gitu kan. Dan dia bisa trading dua arah. Kemudian habis itu likuiditas forex itu memang luar biasa. Ya lu mungkin tidak akan mengenal kata-kata di mana bulan-bulan sepi itu. Ya, bulan-bulan sepi itu hampir nggak ada karena setiap hari lu punya peluang untuk apa namanya untuk melakukan trading di situ. Tetapi jelas ya resikonya pun gede karena di situ ada leverage walaupun lu pakai uang kecil sekalipun ya. Jadi bijaksana. Termasuk di dalamnya ya teman-teman mungkin akhir-akhir ini lihat kayaknya emas itu cukup menarik ya. Walaupun dia cukup menarik, tetap aja resikonya gede. Justru kalau teman-teman pemula hindari emas, hindari komoditi. Ya kenapa? Karena leverage di situ jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan yang di forex. Ya bahkan forex itu kalau saya bilang ya itu adalah area di mana teman-teman
Ini low risk ya. Kalau teman udah masuk ke dalam komoditi kayak emas, minyak, platinum ya, atau indeks ya Nasdaq ya S&P 500 segala macam itu justru itu adalah yang beresikonya. Gitu. Kalau teman masih belajar, belajarlah di forex-nya, di currency-nya ya, bukan di komoditinya. Gitu. Ya, ini syarat. Kalau teman-teman nggak masuk situ, nggak masalah juga, libur. Jadi fokus pada pekerjaan saat ini. Gitu ya. Nanti tinggal balik lagi. Gitu ya, balik lagi ya. Berarti ya kayak kalau quote itu bilang balik lagi ya September. Gitu. Jadi kita udah siap-siap di September. Ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita cuma bahas itu aja. Saya cuma meringkaskan aja program-program dari Prabowo Gibran yang mungkin kita bisa lihat menjadi sebuah ini. Kita bilangnya apa ya? Sebuah tren untuk periodenya kayak misalnya waktu Jokowi mulai ada namanya konstruksi kan, konstruksi hitung gitu kan. Jadi mungkin saja dari salah satu dari program ini 5 ini itu mungkin akan jadi apa trigger untuk menggerakkan bursa ya pada saat periodenya mereka. Jadi 5 ini ya teman-teman tinggal perhatikan ya. Yang pasti untuk saat ini ya kayak metal-metal itu juga masih cukup oke ya. Siapa tahu apa dari sekarang kita bisa ikutin tren sampai nanti akhirnya masuk ke apa pelantikan ya, kemudian habis itu 100 harinya mereka. Karena 100 harinya mereka pasti digebernya ini. Ya karena ada ini kan, ada perhatian khusus dari uh, pemerintah ya 100 hari pemerintahan yang baru itu kan selalu mengambil ini kayak pondasinya loh. Dalam 100 hari itu gimana efek kejutnya mereka? Berasa nggak apa yang menjadi programnya mereka? Nah ini jadi program makan siang gratis, hilirisasi dia kalau dia lanjut ya kemudian program sekarang kan kalau nggak salah udah di B30 ya, mungkin nanti akan ada udah mulai masuk ke B40 ya. Nah, ini tinggal kita lihat B50-nya gimana, etanolnya masuknya gimana. IKN udah pasti akan jalan. Ya, IKN. Jadi nanti akan dikebut nggak ya, nanti mereka akan berkantor nggak langsung di situ. Ya, dan kemudian yang food estate. Food estate ini sekarang mungkin harus menjadi perhatian ya. Kenapa? Karena kita lihat pasokan atau supply pangan itu udah mulai cukup terganggu ya, di mana perang Rusia Ukraina masih nggak selesai-selesai ya. Gandum itu kan udah mulai ketar-ketir lagi kan. Kemudian Timur Tengah yang juga ada produksi gandumnya itu kan juga terganggu suplainya kan. Ya, jadi ini mungkin swasembada yang dulu dicanang-canangkan itu harusnya bisa terjadi ya dan kalau kita bisa mandiri di bidang pangan ya harusnya kita bisa mandiri di tempat yang lain gitu ya. Nah, kemudian tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya. 30 Mei ini lumayan ya 30 April ya. 30 April itu semifinal UFC ya. Nanti kita mungkin sama-sama siapa tahu bisa masuk ke final ya. Oke, apa nih? Libur, apakah saham-saham yang kita pegang itu jual? Nah, gini, untuk saham-saham yang masih kita pegang, kita awasi. Ya, kalau masih sesuai dengan trading plan, apalagi kalau sampai stoknya stronger than the market, artinya dia bertahan, dia cuma sideways di situ yang kita hold. Ya, kita hold. Tetapi kalau misalnya untuk nambah saham baru, lebih baik jangan dulu. Ya, lebih baik kita tunggu aja dulu. Gitu, ya. Nah, Harum. Nah, mari kita lihat sebentar ya, Harum ya. Ini udah ya, ini saya matiin ya. Belum save ya, udah segini aja. Nah, Harum. Harum ini kan kemarin kita udah dapat datanya ya. Ada mana ya? Ada apa sih itu namanya? Ada pelepasan ya, ada pelepasan dua anak perusahaannya mereka dan kabarnya itu tidak sesuai dengan itu ya, ekspektasi pasar ya atau mungkin dikhawatirkan tidak sesuai dengan ekspektasi pasar karena itulah makanya ada penurunan di situ. Nah, apakah dia gagal ya? Nah, kita mau lihat adalah daerah sini nih. Ini adalah daerah low-nya ya. Oke, di berapa ini 1.300 ya? Ya 1.270 ya hari ini kan dropnya di 1.300 kan 1.270 jadi kalau dia drop ke bawah situ ya memang mungkin kita masih
mungkin tidak akan terlalu memperhatikan itu ya. Tapi kalau dia nggak drop, dia kalau nggak drop ya di atasnya itu lumayan. Ini kan ada apa penurunan yang tergesa-gesa ya. Jadi mungkin kita mau lihat dulu ini daerah sini ya 1270 apakah dia turun kemudian bikin base untuk turun kembali. Ya kalau dia bikin base untuk turun kembali ya udah teman-teman ya berarti jangan ngambil. Itu makanya kenapa kalau untuk market seperti saat ini kita butuh konfirmasi. Ya berarti kan ini bikin drop, base, drop gitu loh. Ya, nah jadi area ini akan jadi area yang cukup penting untuk pergerakan nanti ke atas ya. Gitu. Ya. Oke, ini untuk si Harum. Ali gagal. Ali sebenarnya nggak gagal. Itu mulai juga belum kalau nggak salah. Ali LSIP ya. Beda beda sekali dengan TAPG. Ya ini 1, 2, 3. Ya kita masih lihat titik keempatnya belum ada. Jadi ini mulai juga belum. Ini masalahnya. LSIP juga sama. Dia mulai juga belum. Ya, jadi ya otomatis ya kita nggak itu. Makanya kenapa kita butuh konfirmasi. Market seperti ini kalau kita bilang komet ya. Komet kan adalah konfirmasi 4 titik kan. Ya, kita butuh titik keempatnya aja nggak terbentuk masalahnya. Ya, nah itu makanya kenapa komet itu adalah cara kita masuk secara konservatif ya. Apalagi market seperti ini, komet itu cukup bermanfaat lah. Kalau lu nggak konfirmasi kita nggak masuk di situ. Ya, bahkan kalau market jelek sekali, komet pun bisa gagal. Gitu kan. Nah, kalau ini Ali LCP itu mulai juga belum. LCP juga sama kan. Tuh, ya. Mulai juga belum. Gitu ya. Jadi ini kayak apa ya kita bilang ya? Layu sebelum berkembang gitu ya, kayak gitu. Oke. Okay? Duit hari ini turun nggak? Nah, ini duit paling kita cuma buat swing. Nggak turun ya. Ya. Nah, yang kita harapkan adalah dia turun. Ya dia turun. Kalau dia naik terus ya udah nggak usah diliatin lagi. Gitu ya. Kenapa ke target kita cuma di sini doang nih. Di sini sama sini. Udah. Nah kalau dia nggak turun-turun ya udah jangan. Ya kalau dia bisa retest maka kita bisa taruh stop lossnya clear di mana gitu daerah mana ya daerah kotak ini. Berarti di bawah kotak itu kita bisa taruh stop loss ya sehingga nanti kalau pergerakannya naik ya udah ini yang kita ikut. Tapi kalau enggak ya lebih baik jangan. Gitu ini duit ya jadi saya akan tunggu dia retest dibandingkan dengan saya ambil sekarang cuma buat sampai sini karena stop lossnya akan jauh kalau ngambil sekarang ya jadi tunggu dia retest ya bagaimana pergerakan di sini ya kita tunggu konfirmasi engulfing ya baru kita masuk ya sehingga stop lossnya udah clear di daerah mana ya kemudian habis itu targetnya juga udah jelas di daerah sini gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh ya. Kayak misalnya kayak Doit itu juga smart. Kita cuma buat swing doang. Ya, oke. Okay? Oke, saya pikir hari ini kita cukup sekian dulu ya. Nanti kita Senin juga ketemu lagi. Nanti kita lihat ya. Senin ada masalah apa nggak ya di daerah Sabtu Minggu ya. Moga-moga tenang-tenang saja ya. Jadi sehingga Senin itu ya kita bisa bicara sesuatu yang santai-santai gitu ya. Oke. Baik teman-teman, thank you untuk waktunya ya. Happy weekend semuanya. Selamat berlibur ya dan selamat senang-senang juga ya ketemu lagi minggu depan. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.